أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وفعلنا به وبعلومه في دارين آمين. Sebagaimana firman Allah Ta'ala au ya'fu alladzi biyadihi uqdatun nikah. Ya, ini kan masih ambigu karena artinya secara harfiah manakala orang yang memiliki perang dan akad nikah itu memaafkan. Ini masih tarodud antara zauj dan wali. Nah, Imam Syafi'i mengarahkannya pada zauj, sedangkan Imam Malik mengarahkannya pada wali dengan dalil masing-masing yang beliau miliki. Sebagaimana firman Allah ila ma yutsla alaikum. Ya. Karena ma yutsla alaikum ini ambigu sebelum ada penjelasannya. Nah, jadi kan Fahurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa mauhila li ghairillahi bi wal muqaniqatu wal mawqudatu wa taradiyatu wan natihatu wa ma akal sabu illa ma dzakaitum. Juz 5 ya? Juz 5 ya? Masya Allah, iya kayaknya. Yang hatam kan antum. Nah, antum kan hatam juga. Hatam kan tidak menjamin melekat. Illa ma dzakaitum. Wa ma dzubiha 'ala nusubi. Wa ma dzubiha 'ala nusub. Nah, wa yasril al-ijmal ilal mustasna minhu. Nah, nilai mujmalnya itu berlaku bahkan sampai kepada mustasna minhunya, ya kan. Mujmal sampai kepada mustasna minhu wa wahidat lakum bahimatul an'am. Kemudian kan ada rinci. Bagaimana firman Allah Ta'ala warasikhuna dari ucapan Allah sendiri wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Nah, ini wawunya ataf apa ibtida? Jumhur mengarahkannya ibtida. Ya, tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi seingat saya mengarahkannya atof. Jadi orang-orang yang rasikhun fil ilmi itu diberitahu tentang takwilan ayat-ayat tersebut. Istilahnya kalau Nabi kan wahyu, kalau para rasikhun fil ilmi ini semacam ilham. Jadi makanya kan ada salah satu apa namanya itu tasawuf irfani. Mengikut saya dong. Yang kerjaannya ngerokok ngevip sambil kalungan giok ya. boleh. Itu kan buat usul. Jadi istilahnya itu konsep tasawufnya itu berdasarkan ilham. Jadi kan ada tasawuf burhani yang dasarnya itu beranjak dari logika. Gitu. Ada yang isyroki. Ya, isyroki itu kalau di Inggriskan itu iluminasi. Gitu. Jadi konsep tasawuf tapi iluminasi. Ilham tuh yang mereka percaya itu ada beneran nggak sih? Loh, ilham itu ada. Cuman kan kita tidak dengan mudah bisa mengidentifikasi itu sebagai ilham atau tidak. Apakah ini bisikan setan ataukah ini gejolak nafsu. Kita belum di level kita itu tidak bisa mengidentifikasi itu. Oh gitu. Tapi berarti orang yang bilang ini tidak, jadi gimana? Ya kalau tidak, mubtada warasya film yakulun aman nabi. Orang-orang yang merasuk ilmunya, mereka mengatakan kami beriman tentang ayat tersebut. Ya kami imani, tapi takwilnya yang tahu itu ya Allah saja. Kita isbatkan lafadznya, maknanya kita kembalikan pada Allah. Berarti kalau ngikutin jumhur, ada orang yang takwil ayat yang nggak tahu takwilan kecuali Allah, berarti ngarang dong deh. Loh, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ini kan termasuk konser yang iddi'ai atau konser yang sifatnya itu konser idofi. Memang dalam skala tertentu ada ayat-ayat yang kita tidak bisa tahu takwilnya. Contohnya sebagaimana Fawatihus Suwar. Alif Lam Mim itu apa takwilannya? Iya, maksudnya kalau ada yang nakwilin berarti dia ngarang dong. Ya kalau emang dia nggak punya dasarnya berarti ngarang.
Loh, walaupun dia ada dasarnya kan ini ya mah ya'lamu ta'wilahu illallah. Gimana? Makanya kan bilang di sini itu kan kosernya koser idofi. Koser idofi itu tidak secara mutlak. Memang dalam kasus-kasus tertentu itu ada yang memang manusia itu nggak mampu untuk mentakwilkannya. Nah, Fawatihus Suwar pun itu ya kalau umpama ada yang bisa memberikan takwilan, asalkan ada dasarnya ya nggak masalah dong. Berarti nggak dirincikan secara jelas yang mana nggak boleh, yang cuman Allah doang yang tahu tuh nggak dirincikan? Nggak dirincikan yang mana yang perlu pentakwilan itu nggak dirincikan. Makanya ilmu tafsir itu kan yang diiktibar tafsir yang ada sanatnya. Penafsiran semacam ini mengacu kepada penafsiran sahabat atau mereka-mereka yang memang ahli dalam kebahasaan, yang memang itu bersandarkan atas ucapan orang Arab. Jadi ahli tafsir zaman sekarang itu sebenarnya hanya menukil tafsir-tafsir zaman dahulu saja, bukan sebagai seorang mufasir yang baru, bukan. Makanya kan ujung-ujungnya mufasir sekarang apa? Nyantolnya ke Al-Kasyaf. Nyantolnya ke apa namanya? Kitab-kitab tafsir semacam Qurtubi atau ke yang agak baru kan ke Marogi. Yaitu semua juga imam-imam itu pendekatannya secara kebahasaan. Dalam artian oh dalam literatur bahasa itu ada arti yang semacam ini karena kan memang diturunkan kan Arabiyah la'alakum tatakun ya perspektifnya perspektif Arab gitu. Itu pun nanti harus dikaitkan dengan asbabun nuzul dalam beberapa kasus. Ada yang dibiarkan umum karena umum lafzi muqaddamun ala khususi sabab. Tapi dalam beberapa praktik khusus sababnya lebih dominan. Kalau memang ada indikator, memang khusus sabab ini berperan untuk menafsiri ayat tersebut. Iya iya iya. Ya kalau antum ingin jadi cendekia yang multi fan atau multi bidang dalam Islam, ya PR-nya masih banyak memang. Jangankan antum, yang syekh-syekh aja itu kadang yang merasa masih kurang kan semacam itu. Karena zaman dulu yang disebut ustadz itu menguasai 7 bidang ilmu, menguasai loh ya, bukan pernah mempelajari. Kalau sekarang kita kan oh saya sudah mempelajari kitab nahwu paling tinggi katakan Alfiyah. Ya hanya mempelajari, menguasainya kan belum. Iya iya. Makanya perbanyaklah tidur ya. Minimal itu bermimpi dulu. Kalau orang nggak pernah bermimpi gimana mau punya tekad? Cara bermimpi ya tidur. Itu Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kabar Sahih dan yang lain la yamna'u ahadukum jarahu ayadha khosyabahu fi jidarihi. Ini taradud karena jidarnya ini jidarnya jar atau jidarnya ahad. Ya. Jidarnya ahad atau jidarnya jar. Ya. Jadi Imam Syafi'i ragu-ragu awalnya, tapi kemudian beliau mengarahkan bahwasanya memang nggak boleh melarang nggak diperkenankan seseorang ya untuk meletakkan kayu di temboknya. Nah ini sesuai dengan hadis Nabi, la yahilu limri'in min mali akhi illa ma'atahu anti binafsin. Seseorang itu nggak halal untuk mengkonsumsi harta saudaranya kecuali yang ia berikan dengan hati yang sukarela. Ya, dengan hati yang sukarela. Jadi seseorang ya akhirnya itu boleh untuk melarang tetangganya meletakkan kayu di temboknya. Kenapa? Karena itu intinya adalah kalau memang si pemilik tembok nggak rela, ya nggak boleh. Gitu. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan man'u itu adalah apa namanya
kembalinya yang pada hadis itu, kita nggak boleh melarang seseorang meletakkan kayu di temboknya dia sendiri. Yang kita boleh melarang adalah manakala meletakkan kayu di tembok kita, manakala kita tidak rela gitu ya. Kita tidak dalam kondisi hati yang rela. Berarti ahad. Jar. Kita nggak, ya kalau dia mau naruh kayu di temboknya, biarin aja suka-suka dia kan. Yang apa namanya, kita kan nggak boleh mengintervensi harta orang lain kan gitu. Tidak dilarang. Sebenarnya yang kayak gini itu sering terjadi dalam artian kita memberikan sesuatu atas dasar nggak enak lah dia udah gini akhirnya kita kasih. Kita ngasihnya tuh bukan atas dasar keikhlasan, tapi atas dasar yang nggak enak. Dalam artian kita tuh terpaksa memberinya. Itu yang perlu. Kalau kita tahu kita diberi seseorang atas dasar rasa nggak enak, itu nggak boleh kita konsumsi, harus kita kembalikan. Haram kita mengkonsumsinya. Umpama nih. Kenapa? Ya karena kita nantinya akan mengkonsumsi harta milik orang lain bighairi hak, bighairi tibi nafsin. Loh, kan ijab kabul. Iya, tapi ijab kabulnya itu atas dasar keterpaksaan, kita tahu itu. Umpama kita tahu itu. Kok melawan kaidah dasar ini, ijab kabul? Betul, adanya ijab dan kabul itu tadulu ala ridho. Tadulu hanya dalalah, dan dalalah itu kan tidak pasti begitu. Tapi kan diciptakannya untuk begitu, Dan. Iya, betul. Tapi itu tidak menjadi jaminan bahwasannya hatinya ridho. Nah, makanya saya katakan manakala kita yakin orang itu tidak ridho, itu nggak boleh. Umpama kita diberi suatu hal yang kita yakin itu nggak ridho sebenarnya. Haram. Contoh begini. Orang-orang bertamu ke kita pada ngasih barang nih. Kemudian ada orang yang lupa bawa barang. Dia akhirnya buru-buru ke Indomaret beli barang karena malu sama yang lain kalau nggak ngasih. Berarti kan terpaksa tuh kayak begitu. Tapi mutlak saya ngomong gini, nih kasih motor ke lu gitu. Makasih. Bercanda aja kan jadi. Gimana? Bercanda aja jadi. Di dalam contoh-contoh fikih tentang hibah atau tentang hadiah. Iya. Ya kan? Bercanda aja jadi loh, Tat. Iya, begini. Memang sigoh itu punya peran untuk menunjukkan alur transaksi. Cuman ketika hakikatul amrinya itu sudah terkuak, ya hakikat amri itu yang diiktibar itu apa? Yang diiktibar itu adalah amrun hakikinya. Contoh kayak begini. Umpama ya, katakan orang tua saya meninggal dan saya anak satu-satunya. Berarti kan saya asobah semua kan. Nah, kasusnya saya nggak ngerti kalau orang tua saya meninggal. Kemudian mobil ayah saya jual ke orang lain. Transaksi. Secara zahir, menurut si pembeli mobil, wah ini sah. Kenapa? Karena sudah transaksi. Nah, kan? Kemudian terkuaklah berita bahwasanya itu mobil bukan mobil saya, mobil orang tua saya. Seolah-olah nggak sah dong. Karena saya menjual sesuatu yang bukan milik saya. Tapi ternyata pas akad itu orang tua saya sudah meninggal 2 jam sebelumnya. Saya sebagai aswabahnya berarti secara nggak langsung memiliki mobil itu dong. Itu sah. Kenapa sah? Yang dilihat adalah hakikatul amrinya. Ternyata mobil itu memang betul milik saya pada saat transaksi. Meskipun toh berdasarkan zon, ya pada saat terkuak amrnya, itu bukan mobil kamu ternyata si penjual atau saya ini. Saya kan tahunya itu mobil punya orang tua. Harusnya nggak sah dari perspektif si penjual mobil.
Tapi ternyata perspektif itu nggak diiktibar, yang dilihat adalah hakikatul amrinya. Oh, Nah, berarti ya. makanya al-i'tibar fil uqud hakikatul amri la bidhonil mukallaf. Antum bisa baca di matan di Fathul Qoribnya itu begitu. Al-i'tibar fil muamalah itu bihakikatul amri, tapi kalau fil ubudiyah bidhonil mukallaf hakikatul amri. Jadi dua. Umpama ada orang sholat yang ingin suci, begitu salam di kakinya ada kotoran cicak, sah nggak? Nggak sah. Meskipun ia yakin sebelumnya ia sholatnya sudah sempurna. Kenapa? Karena hakikatul amrinya dia membawa najasah. Ataupun sebaliknya, ya. Sebaliknya dalam artian begini, dia selesai sholat, kemudian melihat di bajunya ada merah-merah. Di tengah-tengah sholat ya, di tengah-tengah sholat ia lihat bajunya ada merah-merahnya. Wah, saya yakin nih batal sholat saya. Dia sudah ada keyakinan demikian, ya sudah yakin kalau batal. Kemudian dia ingat-ingat, oh iya tadi kan kejatuhan betadin. Itu sholatnya sudah batal, meskipun nafsul amrinya dia tidak bawa najasah. Kenapa? Karena dia sudah yakin bahwasannya dia itu membawa najasah. Iya, Tat. Ya. Wa mithu qaulika Zaidun tabibun mahirun. Nah, ini yang kayak gini. Apakah mahirnya ini kembali kepada tabib ataukah kembali kepada Zaid? Sebagai khobar dari Zaid ataukah runtutan naat dari tabib, yang tabib itu pada hakikatnya juga naat dari khobar mahdzuf. Karena khobar hakikatnya kan zat. Zaidun rajulun tabibun mahirun. Tapi mausufnya dibuang, kemudian sifatnya ukima makomal mausuf. Jadi kan Harus begitu, Tat. harus begitu bagaimana? Harus mengira-ngirakan khobar zat yang dibuang. Rojul. Biasanya dalam konsep uraian nahwunya begitu. Jadi kan begini, kalau namanya tobib, ya tobib itu kan konsepnya kan ismul makna kan ya, ismul makna ya dalam artian sosok yang dia itu mampu untuk mengobati. Nah ini kan sebuah sifat yang harus berpijak pada zat. Sama aja Tat, rojul juga sifat, Tat. Loh, kalau rojul ya zat, Pak. Kok sifat Ya, gimana? rojul kan nama jinsun. Jinsun itu kan Ya nama mencakup jenis. keseluruhan. Walaupun ada afrodnya, tapi sebagai jinsun rojul, dia nama konsep, Tat. Dan nama konsep kan? Iya. Ismu zat bukan ismul makna. Ismu zat. Kayak hajar itu ismu zat. Ya ala kulin yang jelas di sini yang menjadi konsep mujmalnya apakah mahir sebagai khobar dari Zaid atau mahir nanti dia naat dari tobib kan begitu. Berikutnya salah satu zaujun wa fardun. Nah, tiga itu genap atau genap dan ganjil. Ini tarodut salasah antara salasah ini apakah disifati dengan zauj dan farad. Ya, kenapa dianggap sebagai zaujun? Karena kalau kita melihat perspektif si orang ini mengatakan hal yang bohong. Kenapa kita lihat fardun? Ya kalau andaikan si mutakalim ini benar. Ini kan sebenarnya kasus qadhiyah syartiyah munfasilah dalam kasus ini, tapi ya jelas salahnya sih yang ini ya, jelas salahnya. Karena mengatakan zaujun itu merupakan predikat dari salasah. Itu berarti au dong kalau dia syartiyah. Wow kan ada yang Kan zohirnya ada gitu, Tat.
Iya betul ada wawu yang bermakna au, tapi Udah. kan kebiasaannya hurufnya. Iya, ya waksamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun. Itu cocoknya au atau wawu? Gimana tuh? Waksamu Salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali maknan ajrumiyah itu loh. Itu ya cocoknya wawu atau au. wow, Kenapa wawu? ya untuk merincikan satu ini dan ini dan ini. Fungsi taksim itu kan au, bukan wawu. Wawu kan limut lakil jam'i. Emang iya ya? Iya. Khoir abih wa qasim bi au wa abhimi. Khoir abih qasim bi au wa abhimi. Waskuk wa idzabun biha aidon numi. Alfiyah. Bet 550-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Lupa saya. 550 atau 570. Lanjut. Lanjut. Antum nggak mau store Alfiyah kan? Nanti lihat kapan-kapan. Oh, Gini aja. di Al-Ma'ruf aja nggak store ini. Iya, malas lagi malas. Iya. Mujmal dalam kitab dan sunnah. Menurut Qaul Asoh, mujmal itu memang ada dalam Alkitab dan sunnah. Tapi oleh Dawud Az-Zahiri itu ditolak. Menurut Kil, jadi mungkin ya, memungkinkan untuk dirinci gitu ya. Memungkinkan untuk dirinci. Nah, contoh karena begini, yang awal itu zahirun fi zauj, uqdatun nikah itu zahirun fi zauj. Sedangkan li'anau al-malik lin nikah, yang memiliki konsep pernikahan itu kan sebenarnya adalah si zaujnya. Nah, kemudian untuk yang kedua yakni ilama yutsla Ini alaikum kok ya nanti tiba-tiba untuk wa yumkin an yanfas yanfasila anha ini kenapa pembahasannya apa? jadi tadi kan kata Dawud Az-Zahiri nggak ada mujmal kan pada Al-Qur'an maupun sunnah. Ya karena menurut Kil itu sudah bisa dirinci dari awal. Jadi bukan mujmal, tapi ada yang zahir, ada yang muawal gitu loh. Rinci nih, infasul rinci nih. Iya, maksudnya tuh dirinci. Jadi yang uqdatun au ya'fu alladzi itu zahir fi zauj, bukan mustarak baina zauj wal wali. Iya. Karena kan yang apa namanya yang memegang peran pernikahan itu kan ya si zauj itu nantinya. Yang kemudian untuk yang kedua ilama yutsla alaikum. Nah, itu kan nanti setelahnya ada tafsirannya. Jadi ya nggak mujmal. Kemudian yang ketiga hurimat alaikumul maitatu itu zahir fil ibtida. Sudah jelas dimulai dari permulaannya, yang haram yang mana, yang halal yang mana. Berarti ini balik ke contoh tadi ya? Contoh Contoh yang tadi, kemarin. yang tadi. Yang keempat, yang arosihun itu zahir fi audi ilal ahad li'anahu muhitul kalam. Ya. Adat muhit arena. Lamu ta'wilahu illallah. Ya kan? Itu kan apa namanya? Ada mustasna minhu yang dibuangkan. Iya. Nah, lah iya. Maka warosikun itu atofnya ke sana. Contohnya fi audi ilal ahad Muhit apa kepada adat? Arti apa? muhit Apa? apa ya? Muhit artinya apa? Cakupan. Cakupan. Antum sama kan tulisannya mim hak tok kan? Iya, toknya cuman ada double tasjid. Gimana? Ada Muhit tasdidnya. tuh. Iya, sandaran mahatun, tumpuan. Karena yang menjadi tumpuan kalamnya itu kan si ahadnya mustasna minhunya begitu.
Gimana? Yang mau ditanyain nggak? Ini berarti contoh-contoh sebelumnya Tat, yang dirinciin tadi. Iya, contoh-contoh sebelumnya. Wa mana wa Abu Daud Zohir. Kila ini dukung Abu Daud berarti. Iya, Berarti asohnya kok kalah? Enggak ya? ya enggak dong. Kalau didukung berarti kalah dong. Antum dukung Paris, ya kan? Bukan berarti Parisnya menang, umpama kan begitu. Kalah Paris sama KJ. Lihat nggak antum tinju? Siapa? Paris sama KJ, kapan? dia udah lewat Udah dua lama. tiga hari. Paris Fernandes salam dari Binjai itu. Oh, nggak tahu saya Tat. Sama KJ. Iya. Iya, iya. Nanti saya lihat Satu. deh. Antum lihat Tat kayak gitu. Lihat aneh. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Boleh lah. Nggak boleh. Ya kan cowok ya butuh hiburan yang adrenalin. Al-musamma syar'i audahu minal lughawi, ya. Nama dengan aturan syariat itu lebih jelas arahnya dalam konteks usul fikih dibandingkan perspektif lugahnya. Ya. Karena Nabi itu kan diutus untuk menjelaskan syariat, maka perspektifnya syariat. Menurut Kil tidak berlaku untuk nahi. Menurut Kil mujmal, menurut Kil diarahkan atas lugawi. Yang dimaksudkan dengan syara ini adalah yang dinamai oleh syara, baik itu sahih atau fasid. Bukan hanya yang sahih saja. Jadi umpama dikatakan sholatuhu batilah. Ya berarti konsep ibadahnya itu batal. Yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu sepaket batal semua. Gitu. Ini sudah lewat pembahasannya dalam hakikoh dan majas. Ya, disebutkan di sini untuk menegaskan kembali pada ucapan in ta'adzara al-musamma syar'i li lafdhin hakikotan rudda bitajawuzin. Nah, kalau andaikan tidak memungkinkan mengarahkannya pada makna syar'inya secara lafadz hakikotan, maka dikembalikan secara syar'i dengan konsep majas. Karena memprioritaskan arah syarak selagi memungkinkan. Umpama nggak bisa nih kita artikan secara syar'i, secara hakikat, ya kita artikan secara syar'i dalam konteks majasnya. Jawus tuh majas Tat. Iya. Kok bisa majas ada meme? Enggak ya? Apa? Majas kan dari fi'il madi jazaya juzu. Boleh. Nah, Boleh. ya maksudnya boleh kan sudah melewati batas tertentu, akhirnya boleh. Muhafadzatin maksudnya majas yang Dimenangkan majasnya, hakikatan jadi muhafadzah jadi maf'ul mutlak, Pak. Karena menjaga konsep syarak selagi memungkinkan. Jadi umpama nggak bisa hakikoh syar'i, hakikoh syariah ya udah majas syar'i nggak apa-apa. Yang penting koridornya masih koridor syar'i gitu. jadi taklil aja Tat, muhafadzatan. Iya, kenapa? Enggak. Nyanyi doang. Oh iya. Antum mau jadikan taklil apa mau jadikan maf'ul mutlak? Taklil. Taklil ya udah enggak apa-apa. Menurut Kil mujmal ya karena masih spekulatif antara majaz syar'i dan musamma lughawi. Ya sebenarnya majaz syar'i dan musamma lughawi nanti kan ya sama saja kan. Lah. Musam ya syat beda lah Tat. Bedanya apa? Ya nanti ininya beda maknanya. Contoh yang majaz syar'i dan musamma lughawi antum beri contoh coba.
Entar dulu, Tat. Saya ikutin kitab dulu. Contoh kayak istilah wajib ya. Wajib itu kan secara syara artinya sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Secara lughah artinya mayas butuh, subutan, taman, sesuatu yang tetap semacam itu. Nah, kalau wadenya dalam syara adalah hal yang dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Berarti kan kalau menggunakan arti logawinya sudah menggunakan arti majas. Iya enggak? Iya, kalau udah nggak menggunakan lugawi pakai majas. Loh, kalau tidak menggunakan arti syar'i kemudian menggunakan artinya logawi itu majas syar'i bukan? Iya, majas syar'i, itu majas syar'i namanya. Nah, tapi artinya akhirnya menjadi apa namanya? Hakikah lugawiyah kan berarti nanti yang dipakai jadinya. Takut ada urfi nanti. Yang di urfinya otomatis majazi karena urfi kan juga punya waduk sendiri. Iya, maksudnya kan belum tentu keluar dari syar'i langsung lugawi. Oh, gitu yang antum maksudkan. Iya, iya ada. Oh ya, ya, ya. Oke. Saya kira hanya melihat probabilitas dari dua hal ini. Enggak, Karena kan tidak belum menyinggung urfi kan yang disinggung kan hanya syar'i dan lugawi gitu. harus disyarahin lagi. Tat. Oh ya, ya, Iya. ya. Ya antum buatlah apa gitu. Menurut Kil diarahkan pada logawi karena mendahulukan nilai hakikat daripada majas. Tarjih ini dari saya dan itulah yang dipilih dalam kitab Syarah Mukhtasar sebagaimana yang lain. Kemudian contohnya khobar dari Imam Tirmidzi wa tawafu bil baiti sholatun ila anallah ahalla fihil kalam. Nah, ini kan tawaf di Ka'bah itu adalah sebuah bentuk sholat, hanya saja Allah halalkan di sana berbicara. Ini kalau kita artikan secara syara nggak bisa karena secara syara Rasul itu pada saat sholat tidak pernah berbicara kan begitu. Nah, maka diarahkan kepada makna majasnya, yakni sholat dengan iktibar tuhur dan niyah. Ya. Menurut Wah, Kil, Hai, bukannya doa gimana? aja, Tat, menurut lu gue. Loh, makanya ini arti as-sholah fi iktibar tuhur dan niyah ini apakah arti dari logo kan bukan kayak antum bilang tadi keluar dari hakikat syara belum tentu masuk ke hakikat lugawiyah kan? Iya, iya. Ya, makanya ternyata di sini diartikan majas yang arti majasnya itu nggak masuk dalam hakikat lugawiyahnya. Iya, iya. Tak Ya ada. sudah, kan antum sendiri yang bilang, malah lupa. Gimana tadi, tak? Coba tak ada fihi musamas. Gimana artinya? Tat? Kata sholat ini beralih secara majas dengan definisi yang demikian. Namun definisi demikian ini bukanlah hakikat lugawiyah. Jelas. Eh, Kenapa? Janggalnya di mana? ini coba artiin sekali lagi, tak ada fihi musamas syaratun. Di sini nggak mungkin dong kita artikan sholat secara syara. Jadi arti hakikat syariahnya nggak mungkin dong. Iya, nggak mungkin. Nah, maka kan diarahkan kepada makna majasnya. Makna majas itu kan berarti makna lain yang tidak berdasarkan makna hakikinya kan begitu. Nah, makna majasnya adalah apa? Sholat dengan menghitung harus suci dan Itibat. adanya niat. Oh, oh iya, iya. Ini makna majas nih. Tapi bukan hakikat lugawiyah kan gitu. Iya, iya. Terus yang menentukan majas secara syarak siapa ya? Syarak itu sendiri. Karena kan waduk yang kedua itu kan juga dari syarak. Yang mana? Hah? Kok yang mana? Wadah kedua ya? Yang mana? Gini. Antum
Ingat nggak pengertian hakikat itu apa? Hakikat itu sesuatu yang Mawudi'a, dikembalikan kepada ya ada dua, Tat. nah, kita mengacu yang asoh. Oh, yang asoh. Yang asoh itu terus ingat. Yang asoh itu dikembalikan kepada istilahnya, pembahasan. Mawudi'alahu, Hah? awalan, gitu. Mawudi'alahu, Ya, awalan. Jadi heeh. sesuatu lafadz yang diletakkan atas sebuah makna pada awalnya. Perspektif pada ini bisa dari syarak, bisa dari lughah, bisa dari uruf, kan begitu. Iya. Kalau yang majas mawudhi'a li ghairi maknan lahu, awalan. Jadi dia diletakkan, dia diwadek kedua kalinya, tapi tidak berdasarkan makna yang pertama, itu majas. Jadi yang menentukan hakikat dan majas itu siapa? Ya dari perspektif si wadek itu sendiri. Mhm. Nah, ya antum janggalnya di mana terus? Enggak, tadi yang pertama yang kedua tuh antum jelasin apa tadi? Sholat. Yang menentukan syarak punya makna hakikat itu siapa? Sholat punya Syarak. makna hakikat. Sholat punya makna hakikat, yang menentukan itu siapa? Kan syarak dengan mewadeknya kan. Heeh. Nah, makna majasnya siapa? Majas syariah ini yang buat siapa? Di luar syarak lah. Syarak juga, syarak juga. Ya syarak juga, tapi dengan wadek yang kedua kali. Oh gitu ya, ya. Jadi eh, ada kronologis waktunya. Karena kalau bersamaan nanti namanya istirok. Gitu, Tat. Iya, umpama kayak kata zikir, kata zikir. Zikir ini secara syara kan bisa artian mengingat Allah, bisa artinya ilmu. Fas'alu ahza zikri. Oh, berarti di wadahnya bareng. Iya, iya. Ya udah. Ya udah. Ya udah selesai kan problemnya? Ya udah. Nah, menurut Kil langsung diarahkan dalam perspektif logo, yakni doa bi khair. Karena tawaf itu ya termasuk doa bi khair, maka nggak harus niat, nggak harus tuhur, nggak harus niat, nggak harus tuhur. Mazhab Hanafiyah ya nggak salah. Yang ketiga masih mujmal, masih mujmal. Nah, kaul asoh ada lafaz yang digunakan hanya untuk satu makna dan dua makna. Yang kedua makna ini bukanlah merupakan makna yang pertama. Ini nantinya jadinya juga mujmal. Paham nggak maksudnya? Ada lafaz digunakan pada satu makna. Ini apa namanya? Kronologis pertama. Kemudian di waktu yang lain ya digunakan untuk menunjukkan dua makna yang makna pertama itu bukan arti dari hal tersebut. Berarti ada 3 dong. Iya. Jadi makna pertamanya itu adalah khusus pada satu hal. Makna yang kedua itu masih spekulatif antara dua hal. Gitu. Yang nggak Nanti mencakup yang pertama. pertama. Iya, terus gimana nih? Nah, makanya kan belum Oh, iya. belum disebut khobarnya. Khobarnya dikatakan itu adalah lafaz yang mujmal. Karena masih taradud antara makna satu dan makna kedua yang masih spekulatif tadi. Nah, ini gimana? Ya, kalau versi asoh mujmal menurut Kil makna yani yang menang karena itu lebih banyak faidahnya. Iya, iya, iya. Nah, kalau makna itu berlaku untuk salah satunya umpama umila bihi jazman. Ya, fa in kana dzalikal makna ahaduma umila bihi jazman. Kalau makna itu ya adanya makna itu mengacu kepada salah satunya, maka bisa diamalkan dan yang lainnya dimaukufkan. Jadi ternyata
eh, makna ya, adanya makna itu adalah salah satu dari kedua makna yang ada. Oh, Ya gimana maka tuh? Oh, saat makna yang pertama itu ternyata sama dengan salah satu dari dua makna yang spekulatif tadi, ya udah yang dimenangkan ya yang satu tadi. Karena oh gitu. baik penggunaan pertama maupun penggunaan kedua dia akan tetap ada gitu. Paham kan Tat ya? kok iya Tat, cuman dari awal kan di makna tarotan, oh di tarotan aja ya? Iya tarotan, Pak. Makanya ini kan Pak fasihah. Lah sekarang masalahnya kalau makna yang pertama itu salah satu dari kedua makna yang spekulatif gimana? Kan gitu. Oh iya, iya. Fasihah tuh apa tuh? Pak fasihah itu fa yang menjadi syarat menjadi jawab dari syarat yang diperkirakan. Jadi fa'in arot atau taudih gitu. Kalau kamu ingin kejelasan mengenai salah bagaimana kalau yang pertama itu merupakan salah satu dari dua mana yang spekulatif yang diberi fa itu. Atau fa'in kanal amru laisa kadzalik, antum bisa baca di Mu'jamu Fasol atau kalau ingin contohnya bisa baca di Kafrawi pada contoh apa itu? Fa fasihah itu ada di Ajurumiyah itu di Kafrawi cuman saya lupa tepatnya di mana. Fal ismu yu'rafu. Nah, itu kan ada faknya itu fak fasihah. Antum bisa lihat uraiannya di kitab Kafrawi. Download PDF bisa lah kalau nggak mau beli. Beli pun murah, soalnya kitabnya kurasan, tapi nggak tahu kalau ada yang DKIS. Ya, Menurut Kiel meskipun makna pertama itu nanti salah satu dari dua makna yang spekulasi tetap dimenangkan yang dua makna. Karena yang dua makna itu akbaru faidah. Contoh yang pertama sebagaimana khobar hadis dari Imam Muslim la yangkihu al muhrimu wa la yungkah. Orang yang ihram tidak boleh menikahi dan tidak boleh dinikahkan. Nah, ini mengacu bahwasanya nikah itu musyarak antara transaksinya ya dan juga antara hubungan badannya. Fa inna in humil alal wat'i ustufida minhu maknan wahid. Kalau nikahnya ini diartikan watok saja, muhrim tidak boleh berhubungan dan tidak boleh memiliki peran, memerankan, memberikan peran orang lain untuk melakukan hubungan. Dalam artian dia tidak boleh berhubungan dan tidak boleh menikahkan. Tapi kalau diartikan akad, dia ada dua makna, yakni muhrim tidak boleh mengakatkan untuk dirinya dan tidak boleh mengakatkan untuk orang lain. Maaf layuto ini tidak menempatkan dirinya untuk bisa disenggemai gitu. Jadi intinya tidak bersenggema dan tidak memposisikan dirinya untuk bisa disenggemai. Jadi hanya kaitannya dengan senggema saja. Tapi kalau akad ini kaitannya dia sendiri nggak boleh akad dan nggak boleh mengakatkan untuk orang lain. boleh senggama berarti. Ya akadnya aja nggak boleh, apalagi senggemanya. Enggak, maksudnya kan udah nikah. Ya iya, ibdaun nikahnya saja nggak boleh, apalagi melakukan prosesi-prosesi yang berada di dalam nikah. Loh, kok ditarik ke sana, Tat? Dan terus mau ditarik kemana? Ini kan pakai au. Heeh. Mana yang pakai au? Ini au alal akdi. Pilihannya. Ustufida. Iya, Heeh. untuk pilihannya salah satu ini atau yang ini, Tat. Yang nggak boleh. Ya, terus Ya berarti kalau misalkan diarahkan ke alal akdi, maka yang sebelumnya tidak lah, Tat. sebelumnya tidak haram Iyalah. berdasarkan dari ini. Eh, Iya, nggak apa-apa. boleh, Tat. Kayak gitu. Berdasarkan dalil ini, ya cuman dalil yang Iya, lain yang kan. iya, Ya, iya, iya, oke. nah, Kebanyakan dalil kan gak bagus, Tat.
Kebanyakan apa? Kebanyakan dalil kan nggak bagus. Iya. Kan soalnya kalau thariqatul mutakalimin kan i'malu dalilin aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan 2 dalil itu lebih prioritas daripada mengabaikan salah satunya. Kan Oke. gitu. Kembalikan umat ini kepada dalil, kan gitu kata Ustadz Yazid Jawas. Siap. Mirip antum dan Ustaz. Ya enggak lah, saya gemuk Bukan, anu kok. Pak bukan, Firanda, bukan Firanda, yang satu lagi, Abdul Qadir. yang masih muda tuh loh, Tat. Yang jenggotnya tipis. Azhar. Oh, Riyad Bajri. Iya, lihat aja. Ya enggak lah, gemuk beliau lah daripada anak Riyad Bajri. Beliau kan Arab, Bajri kan famnya. Iya, yang Coba Azhar kan dia. dia Azhar. Azhar tapi kan kuliahnya kuliah syariah, bukan kuliah usuluddin. Ya nggak apa-apa lah. Ustadz Riyad Bajri nggak parah-parah amat lah. Masya Allah, beliau semangatnya luar biasa. Saya kadang sering lihat, ya nggak sering sih, maksudnya beberapa kali lihat video beliau. Ya banyak faidah yang bisa kita ambil dari ceramah Masya beliau. Allah, Insya Allah saya juga ambil faedah. Ada manfaat-manfaat yang Allah keluarkan dari mulut beliau. Karena permata itu mau keluar dari mana pun tetap permata, kan begitu. Siap. Iya. Insya Allah sekali. Contoh yang kedua, khobarnya Muslim. Ya. Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya. Lebih berhak untuk mengakatkan dirinya, ya, atau lebih berhak untuk diakatkan, atau dalam artian bisa memberikan izin kepada walinya sehingga bisa diakatkan dan tidak dipaksa. Wakot kola bisa mengakatkan dirinya adalah Imam Abu Hanifah dan juga Ba'du Ashabina loh. Ba'du Ashabina bilang bisa mengakatkan dirinya sendiri. Kalau di tempat itu nggak ada wali dan nggak ada hakim, tapi dengan ketentuan begitu ya, kalau masih ada hakim ya harus wali hakim. Ini ketentuan ashabina. Iya, ketentuan dari Ashabina. Gimana? Antum mau ngajak fulanah ke antah berantah? Yang kaya. Yang iya. Ya percuma kalau di antah berantah nggak ada ATM, Pak. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bayan. Bayan itu secara bayan di mana tabyin ya, secara loh izhar awil fasl, menampilkan atau menggolongkan, memisahkan. Secara istilah adalah ikhrajus syai', mengeluarkan satu min haizil iskal, dari ruang lingkup muskil ila haizil tajali, kepada ruang lingkup yang jelas. Jadi sudah berpindah zonasi, yang awalnya berada dalam tempat remang-remang menuju tempat yang terang benderang. Yang awalnya dari tempat yang gelap gulita menuju tempat yang banyak cahaya. Kayak ceramah ya saya. Kenapa tuh emang? Ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah diundang ceramah. Alhamdulillah. Antum daftar dong kali-kali, nanti Anda datang deh khutbah Jumat aja. Ya alhamdulillah saya tidak jadi penceramah. Saya malah suka. Karena takutnya saya membicarakan apa yang bukan jadi wawasan saya, atau saya menasihatkan sesuatu yang saya sendiri belum saya lakukan. Saya belum pernah sekalipun, Tat. Apa? Ceramah? Heeh. Nggak pernah? Khutbah. Enggak. Hatta khutbah. Oh. Ya, alhamdulillah. Ini kesempatan dari Allah buat saya berintrospeksi. Hai artinya apa, Tat? Haiz. Ruang lingkup, Pak. Mutahayiz mengisi ruang. Haizun. Oh iya. Nah, antum berarti harus ngaji mantek lagi nih. Udah lupa-lupa. Iya.
Antum sayang Matan Syamsiah nggak ikut, padahal lagi seru pembahasannya. Mukhtalitot itu kombinasi silogisme dengan menambahkan qadiyah muwajahah di sana. Doruriyah, umpama doruriyah mutlaqoh ditambah daimah mutlaqoh, hasilnya apa? Seru sekali. Ribet. Justru kan nikmatnya mantik itu di ribetnya. Iya, Iya. Fal ityan bi dhahir min ghairi sabqi iskalin layu sama bayanan istilahan. Nah, sesuatu yang zahir namun tidak beranjak dari sebuah kemuskilan namanya bukan bayan secara istilah. Jadi bayan itu harus ada muskilnya dulu, baru dapatkan bayan. Nah, nanti jadinya mubayyan. Semacam itu. Jadi tabayun itu memang berdasarkan kemuskilan. Kalau sudah jelas wadih, wuduh ka wuduhi syams la yahtaj ila tabayyun. Wa inna ma yajibul bayan liman urida fahmuhu ay al muskilu ay al muskila li hajati ilaihi. Nah, wajib memberikan bayan itu bagi orang yang hendak memahaminya karena ia butuh itu. Umpama untuk ia amalkan atau untuk difatwakan padanya. Kalau orang itu nggak butuh bayan, nggak wajib memberikan bayan. Semacam kata makalah itu kan, jangan memberikan nasihat kepada orang yang tidak membutuhkan. Nggak guna, Pak. Gitu. Iya. Bukannya tugasnya ngasih tahu doang, kan? Iya, itu kan maksudnya sesuatu yang dibutuhkan. Kalau dalam kasus agama itu kan, umpama begini, ada orang yang dia itu tidak, katakan dia itu tidak punya wewenang atau dalam prospek kedepannya dia tidak akan menjadi seorang qadhi. Ya kita tidak perlu ajarkan dia ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu siasah syariah. Mulgho juga nggak perlu, bukan berarti nggak ada nilai pahalanya, dalam arti tidak wajib. Karena yang wajib itu kan ilmu hal yang saat ini dibutuhkan oleh seorang mukallaf tersebut. Saat ini dia seorang beriman, maka yang wajib diajarkan apa ya? Aqaid al-khamsin, katakan begitu. Kemudian masuk waktu zuhur, yang wajib ia pelajari apa pada saat waktu zuhur? Ya waktu tentang sholat zuhur, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat zuhur. Kalau dia mu'alaf dan belum waktunya membayar zakat, ya kita nggak wajib mengajarkannya. Dia jika wajib mengajarkannya tentang kewajiban zakat, kecuali ketika sudah masuk awal Ramadan, yang ada kemungkinan dia untuk mendapati 1 Syawal nantinya. Itu ya hukumnya sudah bisa jadi sudah mulai ada sunnah gitu ya. Karena kan sudah mulai bisa membayarkan zakat. Masalahnya kan kewajiban zakat pada Syawalnya itu kan. Tadi Baik. yang kata-kata lugotan al-izhar awil faslu di situ artinya apa tadi? Ya dalam tinjauan bahasa namanya tabyin itu artinya al-idhar, menampilkan, menampakkan, awil fasal memisah. Jadi kalau sudah dipisahkan jelas, nggak ambigu lagi. Ya. Udah ya, jelas ya. Ini kita lanjut besok insya Allah. Saya cukupkan dulu sekian. Ya, insya Allah konsisten begini nanti insya Allah cepat hafal. Siap. Iya. Hanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.